والصالحين وجميع أئمة الراشدين وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر أينما كانوا خصوصا سلطان علي سيد القادر الجيلاني وسيب الدين النقشبندي وسيب الحسن الشاذلي وسيب العباس التيجاني وسيب إبراهيم الدسوقي وسيب الأبدبي وأبو يزيد محمد بن البي المقرسي وأبو يزيد أحمد بن سيد محمد الملك الحسني والإمام محمد بن محمد الغزالي sahib arba'in al-arba'in fil usuliddin amadana Allah bimadadihim wa fadalina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah masjid, jamaah majlis Ta'lim Al-Arba'in fi Usuluddin Masjid Miftahul Jannah Kapling Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sampai di akhir pembahasan tentang masalah adab membaca Al-Qur'an. Sampai kepada qauluhu wa'lam annal qur'ana kasyams wa fayadanu asraril ma'arif minhu al-qalbi kafayadani anwari syamsi alal ard. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu seperti matahari. Ibaratnya Al-Qur'an itu seperti matahari. Wa fayadanu asraril ma'arif minhu alal qalbi kafayadani anwari syamsi alal ard. Jadi luapan sir-sir rahasia-rahasia kemakrifatan dari Al-Qur'an ke dalam hati ibarat seperti cahaya matahari yang menyinari bumi. Jadi Al-Qur'an itu, hati kita ini ibarat bumi, Al-Qur'an ibarat matahari. Jadi hati kita bisa terang karena Al-Qur'an, bumi ini bisa terang karena matahari. Itu ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau ada matahari tapi kok gelap karena mendungnya tebal, terlalu tebal mendung. Ada Al-Qur'an tapi hati tetap gelap. Kenapa? Terlalu banyak hijabnya. Hijabnya terlalu banyak. Kita tengok kalau matahari gerhana terhijab, nah, gelap jadinya. Apalagi hijab yang sangat tebal. Ya macam malam, siang tapi macam malam. Nah, kayak gitu. Tapi kalau ada mendung-mendung sikit-sikit, gerhana sikit, gerhana ya gelap tapi agak ada terangnya. Jadi hijab itu masing-masing pada setiap orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan antara hijab-hijab di dalam hati kita semuanya. Wasayriyanu azaril khawfi wal khasyati wal haibati wasairil ahwali minhu ala sadri kasiriyani hararati syamsi fi batinil ardi tabi'an li israkil anwar. Sedangkan perasaan takut, haibah, ya, haibah, dan kemudian perasaan-perasaan yang lain yang didapatkan dari Al-Qur'an itu ibarat apa? Panasnya matahari yang mengenai bumi itu. Jadi bumi itu terasa panas, berarti ada asarnya.
ada bekasnya, ada ada manfaatnya, faedahnya, panasnya ada. Seperti itu. Itu juga akan dengan adanya Al-Qur'an itu di situ ada rasa takut, ada rasa heibah, rasa rasa yang lain, rasa malu, ya. Sedih, bahagia. Fa innal khasyata atharu nuril ma'rifah. Sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk hasil daripada nur ma'rifah, bekas daripada nur ma'rifat. Rasa takut kepada Allah maksudnya. Apa dalilnya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, ketika kemakrifatan itu bertambah, maka orang akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut sama Allah itu mesti ulama. Kalau tak ulama santai ya, slow. Tak takut dia. Apapun dilakukan dia, kezoliman apa hantam dia, tak mau tahu. Ulama takut. Nak melakukan ini takut dosa, nak makan ini takut dosa, nak ini takut dosa, nak ini takut. Takut. Karena ulama. Nah, itu. Tapi kalau orang memang orang yang memang ahli maksiat, ibadahnya tak jelas, berantakan, nah itu orang tuh jarang dia punya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedikit contoh, kita bermuamalah dengan orang. Orang kalau contoh dia sholatnya ini nggak istiqomah atau bahkan nggak sholat dia, maka kalau kita berhubungan dengan mereka, entah ada urusan apa, muamalahnya ini mesti ini berbahaya. Kenapa? Karena orang itu sudah tidak amanah sama Allah aja dia berani bohong, apalagi sama kita. Cobalah kita umpamanya kita ini ada bisnis apa, kerja apa, urusannya dengan orang tak sholat jaga-jaga. Dia tuh sama Tuhan aja berani, apalagi sama manusia. Tengoklah, walaupun nampak bagus. Tengoklah, walaupun nampak bagus. Kau macam bagus nak bagus macam mana? Kau sama Tuhan aja berani, sama Allah berani, apalagi sama kita. Percaya kasih duit, tahu-tahu lenyap duit. Dikasih pekerjaan gini-gini kita ternyata tak sesuai. Masya Allah. Habis semen habis dimakan, besi dimakan, semua dimakan, aspal pun diminum dia dimakan. Tak takut sama Allah. Orang tuh sholat tak? Kalau tak sholat tak usah pakai dia, tak usah pakai. Cari yang lain saja. Fantisarul harakatil wataghayyurat ila jabari minal buka wal irik wal iksyarar wal irti'at mumba'ithun min atharil khasyah wa sa'iril ahwal ka harakatil ajza'il ard bi tasa'udil abkhirah wa adkhinah minha bi tas'idi hararati syamsi wal harakatu taba'ul hararah wal hararatu taba'un nur wan nuru taba'un wa taba'u wuku'il muhadzati bainal ardi wasyams. Sedangkan menangis, berkeringat, merinding, gemetar, ya, itu adalah bersumber daripada asar daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah nangis, timbullah takut, timbullah gemetar, timbullah merinding, timbullah berkeringat. Itu karena ada rasa takut. Seperti geraknya bumi, ya. Geraknya bumi semacam penguapan air. Karena panas airnya nguap, airnya menguap, dan gerakan-gerakan yang lain, ya, dikarenakan panasnya matahari. Sehingga panasnya matahari, nur ibarat nurnya ma'rifat ini akan menimbulkan panas, akan menimbulkan rasa takut. Rasa takut ini akan menimbulkan menangis, gemetar dan lain sebagainya.
Ibaratnya panasnya matahari, ya itu akan menimbulkan bumi ini kalau kena panas dia menguap, ya menguap begitu kena panas. Ibaratnya jadi ada asarnya. Wal haratu tabaun nur, panas itu mengikuti karena cahayanya matahari. Wa nuru tabul bukul muhadati bainal ardi wasyamsi. Fajahid bi antu hadhiya bi wajhi qalbika satra syamsi. Satra syamsil Quran. Wa tastadi'u bi anwarihi. Kadzalika fa illam tutik dzalika fa asghi ila nida al-warid min janibit tur al-aiman. Fa in nasta min jawanibihi naran fa khudh minhu qabasan wa as'il minhu sirajan. Sekarang berusahalah, sungguh-sungguhlah kata Imam Al-Ghazali, engkau hadapkan hatimu kepada Al-Quran. Engkau mengambil cahaya daripada Al-Quran. Jadi memang macam diniatkan gitu, macam diniatkan Al-Quran, kita hadapkan hati kita kepada Al-Quran untuk mengambil nur daripada Al-Quran. Kemudian fa in anasta min jawani bihi naran faghuz minhu qabasan wa as'il minhu sirajan fa in kana zaituha safiyan yakadu yudi walau lam tamsas kunar fa iza masat nar imba'atha minhu diya wa wajadta 'ala nari hudan wa qama fi haqiqa. Ini menggunakan bahasa kiasan. Wa qama fi haqiqa maqamus syamsi al muntashiratil al-isyraq wa diya wallahu yahdi man yasha'u wallahu wasi'ul maghfirah. Jadi ketika kita menghadapkan kepada Al-Qur'an, kemudian nanti kan ada merasa nyaman, merasa enak, gitu. Merasa nyaman, merasa enak gitu. Karena ibaratnya kalau kita pun macam matahari ini, matahari semacam cahaya matahari, kalau kita betul-betul dihadapkan, kita juga akan mendapatkan panas itu. Tetapi kalau Al-Quran itu sebenarnya kalau kita tidak niatkan begitu, ibaratnya kita sembunyilah dari matahari itu, masuk ke dalam gua dan sebagainya. Jadi kita tidak mendapatkan nurnya Al-Quran. Tapi hati kita betul-betul hadapkan kepada Al-Quran. Hati. Kita kemarin sudah cerita tentang hati itu alam malakut. Alam malakut. Al-Quran juga di situ ada syahadah, ada malakutnya. Jadi kita juga harus bukan hanya zahir kita aja di depan Al-Quran, zahir kita yang alam musyahadah di depan Al-Quran yang alam musyahadah, yaitu tulisannya, bacaannya, suaranya. Itu zahir ketemu zahir, kemudian batin ketemu batin. Alam musyahadah ketemu dengan alam musyahadah. Jadi anwar, maksudnya anwarul Quran itu ya, kalau kita bilang cahaya Al-Quran, nur Al-Quran itu mesti ma'ani, mesti bukan alam syahadah. Mana nampak kalau kita tengok Quran itu, mana nampak cahayanya. Tapi itu semuanya sifatnya batin, sifatnya maknawi. Nah, itu bisa kita ambil. Tapi ngambilnya tentu dengan apa yang maknawi, diambil dengan maknawi. Jadi istilahnya apa? Kekhusyuan itu harus ada, wajib ada membaca Al-Quran itu. Jangan kita ikut seperti orang awam. Baca Quran baru sekedar zahirnya tok, itu sudah bangganya luar biasa. Belum ada apa-apanya. Sampai kadang-kadang mentang-mentang dia hebat, dia memandang orang yang baca Al-Quran macam tak merdulah, tak inilah apa kan. Orang tuh baca Al-Quran sambung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fokusnya tidak ke situ. Sementara orang baru zahirnya tok dan merasa hebat, itu terhijab dari nurnya Al-Quran. Dia cuma mendapatkan menghadapkan dirinya kepada zahirnya Al-Quran saja. Jadi nurnya Al-Quran yang sifatnya manawi itu dia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Akhirnya apa? Ya dia pandai Al-Quran tapi hatinya tak bagus. Tidak cocok. Kam talil Quran wal Quranu yal'anu, kata Rasulullah. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu justru melaknat dia. Kenapa? Karena yang dia baca lain, tapi yang dia lakukan itu lain, hatinya lain. Itu. Intinya apa? Dari kesimpulannya semuanya, bahwa sesungguhnya
Kita ini hidup, ibadah kita ini dituntut untuk khusyuk. Khusyuk itu bukan cuman di dalam melakukan sholat tok, tapi membaca Al-Quran itu butuh kekhusyukan. Bukan cuma kita baca alif batasanya itu aja, itu awam, orang awam. Bukan hanya sekedar lagunya aja yang meliuk-liuk, itu orang awam. Para aulia enggak, itu urusannya, bukan itu jurusannya. Nah, fokusnya tidak ke situ, tapi fokusnya justru kepada yang sifatnya maknawi, itu lebih ditekankan. Zahir tidak boleh dilupakan. Zahir tak boleh dilupakan. Tentu ngajinya harus betul dulu, makhrajnya apa semuanya harus dibetulkan. Ini setelah selesai baru naik lagi, baru naik lagi, baru naik lagi, baru naik lagi. Jangan pula dia langsung ke batin aja, zahirnya kacau balau. Alah sudah engkau. Yang kau baca itu lintang bukang, akhirnya artinya berubah, macam mana nak dapat nurnya juga? Tidak bisa. Al-Quran cara membacanya juga harus betul secara zahir, karena nanti zahir itu akan mempengaruhi batin. Zahir itu akan mempengaruhi batin. Karena semacam ayat-ayat Al-Quran ini, kalau dirubah saja satu huruf, ditambah satu huruf, dikurangi satu huruf, muatannya jadinya negatif. Makanya kalau ada semacam dukun-dukun, kayaknya dia itu baca Al-Quran. Yang digunakan tidak berkabeh, kalau dicek tengok ada huruf Al-Quran yang ditinggalkan dia. Ada ini, itu begitu satu huruf aja diambil, dibuang, itu sudah bukan Al-Quran lagi. Muatannya sudah lain. Nah, kan haram hukumnya membuang. Jadi kadang-kadang sering kayak begitu. Pokoknya ini dibaca, begini dibaca. Tengok dulu, ini pasti tidak Al-Qurannya. Ada yang hilang tidak? Kadang banyak, ada sebagian sering begitu. Jadi justru ayat-ayat yang dijadikan bacaan itu justru berubah, maksudnya tidak sesuai dengan Al-Quran yang sesungguhnya. Maksudnya ada pembuangan-pembuangan huruf. Jadi dalam satu ayat ini, kalau ada satu huruf aja dibuang, muatannya jadinya negatif. Jin aja isi dia nanti. Oh, jin. Gampang dia tinggal di situ karena terjadi perubahan di dalam Al-Quran. Itu yang bukan tahrif. Kalau dulu kitab-kitab terdahulu yang ditahrif, dirubah, itu banyak dirubah. Ini merubah satu huruf, membuang satu huruf pun juga itu merubah namanya. Nah, ketika satu huruf dibuang pun maknanya akan lain. Nah, tentu hasilnya juga akan lain. Wallahu a'lam. Kita sekarang masuk pada pembahasan yang berikutnya. Al-Quran kita sudah selesai. Jadi berusahalah membaca Al-Quran itu bukan hanya zahirnya tok, tetapi kita belajar juga untuk macam mana ketika kita membaca Al-Quran, kita itu khusyuk sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan anwar, nurnya Al-Quran. Jadi harus lebih maju lagi, ya. Jangan tetap seperti orang-orang awam, jangan. Tetapi itulah ya, Qur'annya dibetulkan dulu, dibaguskan dulu. Secara zahir harus dibaguskan dulu, tapi jangan berhenti di situ. Sudah bagus Qur'annya, dah tok, sudah macam dah Qur'an dah pandai semuanya. Nggak bisa gitu. Baru lagu dia dah bisa meliuk-liuk, macam dah ahli Al-Qur'an sudah dia. Kau baru kulitnya saja tuh, baru kulitnya saja, belum ada apa-apanya. Baru kulit, di situ masih ada sombongnya, masih ada ujubnya, masih ada riaknya. Semuanya macam mana yang ngambil daripada nurnya Al-Quran itu secara maknawinya itu diusahakan untuk naik, diambil. Jadi harus belajar lagi, terus belajar. Memang butuh waktu. Orang nak kerja jadi kuli di satu perusahaan aja, kadang-kadang kuliahnya sampai berapa tahun. TK 0 kecil 0 besar, SD 6 tahun, 8 tahun. Sekolah menengah pertama 3 tahun, 11 tambah 3 lagi SMA 14 tahun. Kuliah 4 tahun, 18 tahun nak cari dunia. Belajar nak cari dunia butuh waktu 18 tahun. Itu baru S1, nak S2 anggap tambah 3 tahun, 21 tahun nak jadi kuli, cari dunia, cari duit. Sekarang kita baca Al-Quran nak berapa tahun? Ini surga urusannya, bukan jadi apa? Menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu kita harus lebih semangat lagi, tapi tak orang. Kita orang ini pada umumnya kalau untuk dunia ini semangatnya luar biasa.
Pokoknya duit berapa bayar. Ngekosnya tok 1 juta 1 bulan bayar. Kena nak ngaji Quran 1 bulan 50.000, mahal betul. Ya Allah, astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau urusan ngaji itu duit 50.000 tuh banyak. Coba engkau kuliah sana, kemana kau daftar kuliah, berapa duitnya per semester, berapa ujian ini, berapa kosnya, berapa ini semua berapa. Tahan 4 tahun, kosnya berapa. Kalau pondok 1 juta dah makan, dah apa semuanya dah komplit. Itu nanti hasilnya jauh nggak ada apa-apanya, jauh tidak ada apa-apanya. Kalah casing saja di dunia, karena orang-orang ketika orang-orang pada umumnya banyak melihat pakai kacamata duniawi, sehingga orang-orang yang berjalan berjuang menempuh pendidikan yang sifatnya akhirat itu semacam orang yang ketinggalan zaman. Karena orang-orang global ini pikirannya pikiran materialistis. Kau nak besok kalau udah besar nak jadi apa? Diarahkan sama bapaknya nak jadi ini, jadi ini, jadi ini. Semua tujuannya orang, ujung-ujungnya apa? Duit. Supaya engkau nanti bisa punya banyak, dapat duit. Nah, itu kan itu. Tujuannya kan akhir ujung-ujungnya gitu. Orang tua tuh banyak yang keliru di dalam mengarahkan masa depan anak. Masa depan anaknya hanya sekedar untuk macam mana nak kau bisa mengumpulkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Itu jadi tadi. Ngapain? Anakmu kadang-kadang belum jadi kaya lagi dah mati dulu. Kadang-kadang pun tamat belajar nganggur juga. Apalagi sekarang tambah kacau. Ini kan dulu bukan main, cita-cita habis duit, habis waktu, habis umur. Suruh baca Al-Quran, terbata-bata tak bisa. Quran tak bisa baca. Cita-cita mau apa? Masuk surga. Lah sudah. Solat tak mau. Jadi kita ni kadang-kadang nak enaknya sendiri. Jadi waktu yang digunakan untuk pendidikan akhirat tu sikit aja cukup lah. Pokoknya dah khatam Quran dah lah, sunat dah selesai. Sampai mati tak khatam Quran lagi. Jangankan nak membatuskan bacaannya, nak mengetahui artinya, nak meresapi, nak apa, jauh. Kita jangan kayak gitu. Itu orang-orang yang lalai. Makanya kam talil Quran wal Quranu yal'anu kata Rasulullah. Naudzubillah, semua naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita masuk lagi pembahasan yang berikutnya, yaitu al-aslu as-sadis bi dzikri azza wa jalla fi kulli hal. Pokok pembahasan yang keenam yaitu tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap keadaan. Bi kulli hal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Berzikirlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Tengok, perintah tu jelas langsung dari Allah Subhanahu. Berzikirlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala katsiran, dengan zikir yang banyak. Kita dah banyak belum zikir kita ni? Dah banyak belum? Makanya Al-Imam An-Nawawi menyusun satu kitab namanya kitab Al-Adhkar. Di situ khusus membahas tentang zikir pagi, petang, pokoknya zikir sedap. Imam Al-Ghazali juga di dalam kitab Ihya menulis tentang zikir-zikir di pagi dan petang. Zikir aja. Zikir yang banyak sebelum mati. Itu aja tugas kita tuh. Jadi jangan ikut-ikut ahli dunia lah. Tak usahlah ikut ahli dunia, pusing kepala. Pusing kepala tuh. Ahli dunia tak ada ketenangan. Orang yang mengejar dunia itu tak ada ketenangan, sibuk aja, sikut sana sikut sini, musuh sana musuh sini, tak ada selesainya pokoknya. Makanya Rasulullah SAW pun dilarang sama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan
majelis zikir, tetapi memilih mencari harta dunia, mencari dunia. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Sabar kau dengan orang-orang yang suka berzikir itu pagi dan petang. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati, itu jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka karena menginginkan harta duniawi. Kau jangan lari dari mereka, kau sibuk cari dunia ini. Majelis zikir ditinggal, tak mainlah zikir itu, tak main. Nabi dilarang sama Allah. Kau jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu berzikir pagi dan petang. Turidu zinatul hayat itu karena kau menginginkan perhiasan dunia. Sekarang kebanyakan orang ini kan sibuk cari dunia, itulah yang melalaikan. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu. Jangan kau taat sama orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepadaku, kata Allah. Jadi ada orang yang hatinya sudah dilalaikan sama Allah Subhanahu wa taala, dikunci sama Allah. Kau jangan taat dengan orang-orang tuh. Tak usah kau. Kalau sama dia orang siapa? Oh siap. Selesailah, tak mau tahu. Dunia aja, duit, tak habis-habis. Jangan jadikan duit itu cita-cita. Nah, itu salah namanya, jelas salah. Duit itu kau tak pakai cita-cita pun rezeki dan tulis sama Allah dapat. Gitu. Berarti kan itu namanya cita-cita yang tidak ada gunanya. Rezeki dah diatur sama Allah. Kita harik ya tak unzil alaika rizq. Gerakkan tanganmu, aku akan turunkan kepadamu rezeki. Sudah tugas kita gerakkan tangan, usaha sudah. Tapi jangan kau jadikan duit itu sebagai cita-cita, jangan. Sama sekali tidak. Watabahawa wa kana amru furuta. Mereka itu orang tuh yang suka dengan cari dunia, ngumpulin perhiasan dunia itu, mereka adalah mengikuti hawa nafsunya dan urusan mereka itu melampaui batas. Jelaslah tak mau tahu halal haram, ya. Entah duit itu duit abu-abu, entah hitam, entah coklat, entah pink lah, hantam semuanya, tak mau tahu. Yang penting duit. Itulah, tak tahu dia halal haram. Hidup sementara, tak perlu makan haram, dah cukup insyaallah, ya. Nah, tak perlu makan haram. Wa qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah, sungguh-sungguh beribadahlah. Nah, kata Allah SWT, berzikir, menghadap kepada Allah, khusyuk kepada Allah betul-betul, bermunajat kepada Allah betul-betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la dzikrullahi bil ghadati wal 'ashyi afdalu min hatmis suyufi fi sabilillah wa min i'ta'il mali sahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang itu lebih utama daripada mengayunkan pedang-pedang fisabilillah. Zikir pagi petang bukan berarti tak usah jihad, bukan gitu. Jihad tetap jihad, datang panggilan tak boleh lari, munafik namanya. Orang munafik itu paling takut kalau diajak perang, paling takut mati itu orang munafik itu, paling takut dia. Paling takut dia mati. Jadi orang beriman ini tak takut mati.
Jadi karena dia tahu di depan sana itu ada surga. Kalau dah jihad fisabilillah itu mau balik tak balik tetap menang. Kalau tak balik terbunuh di medan perang berarti dia menang mendapatkan surga. Kalau dia balik dia menang mendapat kemenangan dunia juga kemenangan akhirat. Dan daripada lebih utama daripada bersedekah memberikan harta yang banyak. Zikir bukan berarti kita ni zikir aja lah, tak usah pakai sedekah-sedekah, tak gitu juga. Hanya untuk alasan, nanti kau bakhil jadikan alasan pula hadis ni. Tak gitu, sedekah tetap sedekah, tetapi zikir harus tetap jalan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum. Maukah aku beritahu kalian, kata Rasulullah SAW, sebagus-bagus amal kalian, ya, sebagus-bagus amal kalian, sesuci-suci amal kalian, sebaik-baik amal kalian pada Tuhan kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tingginya amalan, paling tingginya derajat kalian. Jadi paling tingginya amal itu untuk mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min ita'il warik wa dhahab, dan lebih bagus bagi kalian daripada sedekah atau memberikan uang perak dan emas. Wa khairul lakum min antalqau a'da'akum, dan lebih bagus bagimu daripada engkau bertemu dengan musuh-musuhmu, maksudnya di medan perang. Lebih bagus daripada bertemu musuh di medan perang. Wa tadribu anaqahum, dan kau ketika kau bertemu musuh di medan perang, kalian memenggal leher-leher mereka. Wa yadribu anaqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian. Ini ada amal lebih bagus daripada sedekah emas dan perak, daripada jihad fisabilillah, melawan orang-orang kaum musyrikin. Qalu wa madzaka ya Rasulullah. Sahabat bertanya jawab, ya Rasulullah, amalan itu apa ya Rasulullah? Kok bagus betul amalan itu apa ya Rasulullah? Faqala zikrullah. Rasulullah SAW bersabda, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Nah, memang kadang-kadang kita pikir nih, kadang-kadang dunia ini memang menipu, ya. Jadi kita ini kadang-kadang ditipu oleh dunia, dipengaruhi, sehingga kita ini malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia itu sementara saja. Pasti mati, itu pasti itu. Tidak ada yang tidak mati pun. Mau orang baik mati, orang jahat pun mati. Dikira orang jahat itu tak mati apa? Orang jahat pun mati juga. Kau nak bikin jahat sama orang, mungkin hari ini orang yang kau jahati mati, tapi kau nanti giliran pun mati juga. Dikira apa kau tak mati? Salah-salah kau mati duluan. Jangan dikira nih orang jahatin orang kayak gitu, dikira dia ini macam orang tak bisa mati gitu. Dikira apa? Allah Maha Kuasa. Sehebat-hebatnya Raja Namrud, Nabi Ibrahim sendiri sampai dibakar, akhirnya Raja Namrud pun mati juga. Sehebat-hebatnya Fir'aun, mati dulu Fir'aun daripada Nabi Musa wafatnya. Nabi Musa wafat jauh, Fir'aun yang hebat mati duluan. Nah, itu kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, fakila wa man hum ya Rasulullah. Jadi ini sedikit kita bahas sedikit, karena sering di masyarakat ini sedikit keliru. Ini masalah bacaan. Nah, di sini memang tidak ada harakatnya, tidak ada harakatnya, tetapi cara membacanya orang sering kita dengar.
Orang bilang ya Rasulullah, salah. Ya. Jangan bilang ya Rasulullah, salah. Jadi yang benar itu ya Rasulullah. Itu baru betul. Dengan ya Rasulullah salah. Karena ini secara ilmu nahwu sarafnya. Secara ilmu nahwu saraf. Mana ya Abdullah salah. Yang betul ya Abdullah. Itu yang betul. Ini istilahnya namanya munada mudhaf. Munada mudhaf itu harus dinasobkan. Kalau dia rasul, kalau dia marfu ya Rasulullah. Ja'a Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia jadi fa'il, makanya dia Rasulullah marfu. Tetapi dia ketika jadi munada mudhaf, munada ini orang yang dipanggil dan dimudhafkan Rasul Allah. Kalimat Rasul dimudhafkan, disandarkan kepada lafal jalalah Allah. Jadi namanya mudhaf. Abdullah, Abdun mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Nah, ini namanya mudhaf, dimudhafkan. Ketika begini, ini harus dinasobkan. Harus dinasobkan. Makanya ya Rasulullah. Nah, inilah kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang gimana ya? Mohon maaf, dari sesuatu hal yang remeh, yang seperti ini sebetulnya hal sangat dasar. Hal yang sangat dasar harus diketahui oleh seseorang. Tapi kadang-kadang orang dia tampaknya sudah macam hebat apa segala macam, tetapi begitu kayak gitu dia membaca, jadi ilmunya tuh mohon maaf dipertanyakan. Hal yang remeh yang seperti itu saja dia tidak tahu, tetapi ngomongnya tinggi luar biasa. Ngomongnya tinggi, tapi sekedar munada mudhaf aja nggak paham, tapi ngomongnya woi ulama apa pokoknya tinggi ngomongnya tuh. Tapi ternyata ini apa namanya ini kadang-kadang tidak sesuai, omongannya tidak sesuai dengan ilmunya. Ya, begitu gini nampak engkau ternyata tidak tahu, belum paham. Bukan berarti apa-apa. Ini kita juga bahwa ilmu itu banyak dalam, ya. Tak gampang. Cuma baca buku satu langsung gitu. Semua orang bisa. Kayak gitu, dihafalkan dulu atau sambil baca gini. Tapi ilmu itu tidak seperti itu. Butuh diperdalam. Jadi sebenarnya ilmu itu bukan siapa yang pandai ngomong, tidak. Nah, tetapi ngomong tapi memang dia tahu betul. Ini hal yang remeh dan banyak sekali ini terjadi di masyarakat, terjadi kesalahan. Kalau untuk orang awam sih tak terlalu masalah karena memang dia paham. Tapi itu pun karena mencontoh orang-orang yang orang lain yang sudah dipandang. Faqila wa man hum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Jadi Rasul kata bilang orang-orang sabaqah ini namanya dia menang, maju di depan. Al-mufarridun maju di depan. Al-mufarridun maju di depan. Dia menang di depan kata Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa al-mufarridun itu ya Rasulullah? Faqala al-mustahdaruna bi dzikrillah wada'a dzikrullah anhum auzarahum fawaradu al-qiyamata khifafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mustahtarun bidzikrillah wal mustahtar bi syai' alladhi futina bihi walazima ghaira mubalin binaqdin. Yang namanya al-mustahtar yaitu orang yang melazimkan sesuatu tanpa memperdulikan bayaran,
Maksudnya al-mufarrid itu pokoknya dia orang ini rutin terus, tak mau tahu lah, pokoknya terus aja, pokoknya zikir itu aja. Nah. Wada'a dzikrullah ya'anum auzarahum, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan meruntuhkan dosa-dosa mereka. Wa waradul qiyamata khifafa, maka mereka ini nanti di hari kiamat akan lewat dengan keadaan ringan. Jadi orang di akhirat itu berat-berat badannya itu mikul dosanya masing-masing. Ketika nyebrang Shiratal Mustaqim berat, jalan berat, di padang mahsyar berat, keberatan dosa. Tapi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wada'a dzikrullah ya'anum auzarahum, maka zikir-zikir ini akan menghancurkan, menurunkan dosa-dosa mereka, menghilangkan dosa-dosa mereka, sehingga mereka besok nanti di hari kiamat ringan jalan, ringan. Kalau tak, berat luar biasa, setengah mati di akhirat. Sekarang zikir tak terlalu diminati, orang lebih suka kepada duit. Duit boleh, cari duit itu wajib untuk memenuhi kebutuhan, tetapi jangan gila duit, rakus itu tidak. Walam anu qadin kasyafa li arbabil basair anna dzikra afdalul a'mal walakin lahu aidan kusyurun salasah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya telah tersingkap rahasia dari orang-orang yang ahli basirah, para aulia, orang-orang saleh, ya, orang-orang ahli makrifat. Sungguhnya telah tersingkap rahasia bagi orang-orang yang makrifat, ahli basirah, ahli basirah. Sesungguhnya zikir itu adalah seutama-utamanya ibadah amal. Seutama-utamanya amal. Macam mana tidak? Zikir itu artinya kan ingat sama Allah. Salat, ingat sama Allah, supaya ingat sama Allah. Haji, ingat sama Allah. Zikir, semuanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir intinya dari semuanya itu. Intinya dari semuanya. Walakin lahu aidan qusurun salasah. Tetapi zikir itu punya 3 kulit. Jadi ada lapisan kulit. Zikir itu diibaratkan dia punya 3 lapisan kulit. Kata Imam Al-Ghazali. Ba'duha aqrabu ila lubbi min ba'din wa lahu lubbun wara'al qusur ats-tsalatsa wa innama fadlul qusur liqaniha tariqan ilaihi. Dan jadi numpuk ini kulitnya itu bertumpuk 3. Ba'duha aqrabu ila lubb min ba'd. Jadi kulit 1, kulit 2, kulit 3, baru di dalamnya ada intinya, lubnya, saripatinya zikir. Walahul lubun wara'al kusur ats-tsalatsa wa innama fadlul kusur liqaniha tariqan lahu. Tetapi kulit-kulit ini kulit ini adalah jalan untuk menuju kepada lubnya. Jadi 3 lapis kulit berzikir ini harus diselesaikan semuanya. Karena untuk menuju kepada lub, kepada inti, ini kulitnya ini harus dilaksanakan semua. Laksanakan kulit 1 selesai. Masuk lagi kulit 2 dilaksanakan selesai. Kulit ketiga selesai, baru mendapatkan intinya zikir. Itu kayak gitu zikir. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar nunggu berkat turun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Banyak betul. Banyak betul. Udah tuh berkat. Wah, lambat ini ustaz, la ilaha illallah, banyak betul. Lambat, udah lapar perut ini. Ini. Jadi zikir itu punya 3 lapis. Untuk mendapatkan lubnya, untuk mendapatkan saripatinya, itu kita butuh melakukan 3 hal itu. 1 selesai, kedua 2 selesai, ketiga baru sampai kepada lubnya. Fal qisrul al-a'la minhu, nomor 1, kulit yang pertama. Jadi ada 3 ini harus kita lakukan semuanya. Fal qisrul al-a'la minhu dzikrul lisan faqat. Dengan kulit yang pertama, yaitu zikir secara lisan tok saja. Ini kulit.
Jadi kalau kita nih zikir cuma lisan tok, bagus. Bacaan zikirnya sudah bagus. Lisan, bacaan secara lisannya zikirnya dah betul semua. Ini baru kulitnya zikir. Kulitnya ini pun harus bagus. Kadang astagfirullahaladzim, orang mohon maaf baca zikir, apalagi dia mimpin zikir tapi tak betul. Baca Al-Quran salah-salah, malah mimpin zikir. Al-Qur'annya salah-salah, mentang-mentang mohon maaf dia dah terpandang di daerah situ, tampillah. Baru kulitnya zikir dia tidak lulus. Al-Qur'an dilipat-lipat ya hurufnya macam mana, astagfirullahaladzim. Kalau sudah gitu pahalanya sama dosanya wallahu a'lam. Casingnya zikir tapi Qur'annya salah-salah. Aduh, payah ini macam gini. Kulit pertamanya tidak lulus. Jadi lafaz-lafaz zikirnya itu harus betul dulu semuanya bacaannya. Mulai dari kalau itu ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, itu harus betul, jangan sampai salah. Itu baru kulit pertama. Jadi kalau ada orang zikir pengelafasannya saja sudah salah, kulit pertamanya pun dia tidak lulus ya. Kulit pertamanya pun tidak lulus satu. Nah itu tidak boleh sampai tidak diperhatikan ya. Kalau tadi dah baca ayat yang zikir ada ayatnya, ada ininya, sudahlah. Entah macam mana terlipat-lipat lidahnya. Macam mana dia nak masuk ke depan lagi? Bacanya betulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah untuk besok kita akan membahas selanjutnya, yaitu kulit yang kedua dan kulit yang ketiga. Setelah itu baru masuk ke dalam intinya, yaitu al-lub atau lubab ya, intinya zikir. Ada 4 tahapan. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minadz zakirin wa la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.